Saat ini kita sedang berada di Dam Tanggung, tepatnya di Kota Blitar. Hari ini hari Sabtu 14 November 2020. Sahabat Ruang Horor, kali ini kita akan membahas tentang cerita mistis yang ada di Dam Tanggung, Kota Blitar. Tapi untuk saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Mas Lana. Oke, perkenalkan, ini adalah narasumber kita, yaitu Mas Lana. Selamat malam Mas Lana. Malam, Mbak. Saya ingin bertanya, di sini itu dikenal sebagai Dam Tanggung, ya. Apa sih misteri yang terkenal di Dam Tanggung ini? Ini dulunya di sebelah sini kan ada sebuah dam, ada dua kali seperti bukit kurang itu. Iya. Di sini dulu ada bangunan tua, tapi bangunannya tidak kenapa itu dibongkar. Banyak orang yang di sini cari nomor, cari apa dan sebagainya itu. Di sini itu banyak misalkan kayak orang di sini punya hajatan apa itu minta di sini atau apa, orang yang misalkan pengen cari nomor, cari apa, terus ada orang yang punya apa, banyak yang datang ke sini. Tapi sebelumnya ini tadi saya sudah jalan-jalan lah, intinya mau menelusur tempat ini, ternyata sudah di sini sudah banyak sekali yang hadir. Oke. Di sini ternyata tadi Mas Lana sudah sempat untuk menelusuri Dam Blitar ini, Dam Tanggung ya, Dam Tanggung yang tepatnya di Kota Blitar. Nah, tanpa panjang lebar, kali ini misi kita yaitu banyak sih orang yang bilang itu, oh di situ ceritanya mistis. Mungkin hanya narasumber saja yang mengada-ngada. Tapi kali ini kita akan melakukan pembuktian ya Mas Lana. Betul, kita akan pembuktian dengan dua mediator, tapi kali ini tidak untuk dimasukkan, Mbak ya, tapi Ya. untuk dibukakan mata batinnya biar tahu di sini ada apa. Iya. Itu aja. Nanti setelah tahu ada apa, kita buka sama-sama di sini itu sebetulnya apa dan kenapa semuanya kok datang ke sini, hubungannya sama tempat lain itu apa. Yang saya pengen Pak itu di sini cuma seperti itu. Untuk kali ini langsung saja kita panggilkan dua narasumber lagi yang akan dibukakan mata batinnya oleh Mas Lana. Mas dan Mbaknya saya persilahkan. Oke, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber lagi yang di sini akan membantu kita untuk tahu cerita kebenarannya, karena mereka berdua akan dijadikan mediator. Yang pertama ada dengan Mbak siapa? Saya Dewi. Oke, ada Mbak Dewi, dan yang kedua ada Mas Gandhi. Oke. Mbak Dewi dan juga Mas Gandhi ini akan membantu kita untuk menguak cerita ada apa sih sebenarnya di tempat ini. Oke, dengan pastinya bantuan oleh Mas Lana ya Mas. Ini langsung saja atau mungkin Mungkin langsung saja Mbak ya, karena waktu juga sudah terlalu malam. Mungkin dua mediator ini mungkin harus tahu sendiri, jangan cerita. Nanti Iya. kalau saya yang cerita dikira kan saya mengada-ngada. ya. Dan saya kita bukan mengada-ngada, biar tahu di sini ada apa. Baik, untuk sahabat Ruang Horor, kali ini kita langsung saja untuk membuka mata batin Mbak Dewi dan juga Mas Gandhi. Oke, saya persilahkan.
jangan kayak mau mandi. Minggu di kental kali kental apa ini kamu. Oke sahabat ruang horor, tadi Mas Gandhi sudah melakukan komunikasi dengan cara batin ya Mas Gandhi ya. Nah mungkin saat ini sahabat ruang horor penasaran apa sih yang ada atau ceritanya yang ada di belakang kami ini, mungkin Mas Gandhi bisa menceritakannya. Ya bisa. Di sini dulu itu ada benar, ada sebuah kayak sungai situ. Itu harus ada warga sini, harus ada selamatan. Itu harus menjaga tempat ini lah. Di sini juga ada rumah-rumah. Itu aja ya. Oke, ternyata Mas Gandhi berhasil melakukan komunikasi. Di sini itu terdapat sungai yang diharuskan warga sekitar sini melakukan seperti selamatan gitu ya, memberikan sesaji. Ya. Dan di sini itu juga terdapat rumah dalam artian rumah kosong atau rumah tak kasat mata. Kasat mata tapi udah kayak dikosongkan itu apa? Udah kayak ambruk gitu lah, Mbak. Oh gitu. Rumah tak kasat mata tapi sudah dirubuhkan. Oke, mungkin ada dari Mas Gandhi cerita yang masih mengganjal di hati, bisa diceritakan dengan sahabat ruang horor di malam hari ini, nggak apa-apa Mas. Gimana di sini tuh ya itu masyarakat ini harus jaga tempat ini. Terus di sini tuh ya ada sesepuhnya di sini lah. Kita harus menjaga dan istilahnya itu pesarian lah. Ya katakan selamatan dan bulan apa itu aja. Oke, itu tadi sedikit informasi. Aduh, campur aduk. Jadi tadi tuh kayak dibuka mata batinnya, terus kayak ngerasain ada apa gitu. Nah, apanya itu apa? Itu kan matanya terpejam kan. Nah, itu kayak ada bayangan gitu. Bayangan gitu. Sekarang pun iya ada. Sekarang pun masih tetap ya. Masih. Udah gitu aja. Oke, itu tadi penjelasan dari Mbak Dewi, salah satu mediator kita, yaitu beliau melihat satu sosok bayangan besar yang sampai saat ini masih berada di sekelilingnya Mbak Dewi. Benar. Oke, itu tadi sedikit informasi dari mediator kami, ada Mas Gandhi dan juga Mbak Dewi. Kali ini kita akan kembali lagi dengan Mas Lana. Saya persilahkan. Ya sebetulnya kalau Dewi sudah agak tahu sebetulnya, cuma dia masih
takut mbak ya, untuk Iya. menguak lebih jauh lagi itu dia sebetulnya takut. Nah untuk Mas Gandhi sebetulnya sudah komunikasi lebih jauh. Di sini ada apa aja, saya nggak perlu cerita, Mas Gandhi juga sudah tahu. Ternyata di sini semua itu makhluk astral yang ada di sini itu semuanya hadir. Ini kita semua dikelilingi mbak ini. Iya. Ini dikelilingi, di belakang saya ini juga ada ini sosok tinggi besar itu seperti genderuwo. Iya. Terus yang di sebelah utara Mas Gandhi sudah kasih tahu ada gentong dan ada pusaka. Gentong itu dulu dari warga sekitar sini juga ada yang cerita mbak, cerita kalau yang dagang Iya. pedagang dawet Mm-mm. pernah ambil satu gentong, itu kan banyak loh, Iya. ambil satu buat jualan, Mm-mm. dagangannya laris mbak, tapi jarak waktu 3 hari dia seperti kesurupan, suruh kembalikan ke sini. Nah di sini itu Mas Gandhi tadi sudah saya buka mata badannya dan komunikasi lebih jauh. Di sini ada apa aja, dan hubungannya ada apa aja. Di sini banyak mbak, ada yang minta doa. Yang minta doa itu seperti gimana? Seperti orang yang mati penasaran, intinya itu. Iya. Kita doa sama-sama agar dia tenang di alamnya. Iya. Terus yang di sini yang ingin menguak lebih jauh lagi atau lebih apalagi, mungkin saya bisa bantu bukakan mata batinnya, tapi nanti kita telusur apa enggak itu Maksudnya kita keliling ke tempat yang dikatakan Mas Gandhi tadi enggak? boleh juga kita keliling nanti. Kalau memang mungkin Mas Lana bisa berkomunikasi dengan penunggu di sini, boleh atau tidakkah kita berkunjung ke sana? Kalau tadi mbak ya, tadi Mas Gandhi kan kalau saya ngomong nanti kira saya nggak ada. Iya. Mas Gandhi sudah jadi sini nggak apa-apa, yang penting semuanya sopan dan jaga tempat ini, gitu aja. Sarannya dia itu ibarat kita namu di rumah orang, ibarat kita tamu, kita datang baik-baik, salam, nanti pulangnya juga salam, dan jangan merusak tempat ini, gitu aja. Oke, untuk sahabat ruang horor, kali ini kita akan melakukan penelusuran di mana tadi tempat Mas Gandhi tahu bahwa di situ ada sebuah gentong dan juga pusaka. Benar? Dan katanya tempatnya di dekat sumur, benar di situ ada sumur kosong. Sumur kosong itu setiap orang yang punya hajatan atau pengen apa pasti pasang sesaji di situ. Saya pernah sekali datang ke situ. Emang benar di situ ada penunggunya cewek, benar Mas Gandhi, itu benar. Itu Mas Gandhi nggak ngada-ngada, saya juga tahu. Terus penunggu ceweknya itu juga bilang ke Mas Gandhi, ibarat dia di situ itu punya seperti apa mbak ya, momongan. Iya. Momongannya itu sekarang di sini juga hadir mbak, hadir di belakang saya. Intinya pengen terus komunikasi kalau mengetahui keberadaan dia itu ada di sini. Lebih jauh lagi nanti kita ke sana kali. Oke, sahabat ruang ngobrol, kali ini kita langsung saja ke tempat di mana Mas Gandhi diberikan informasi bahwa di sana terdapat sumur yang Sumur kosong. kosong. Oke. Sip, wes. Nah, untuk kali ini kita akan menuju ke tempat sumur kosong ya Mas Lana ya. Iya, sumur kosong yang diceritakan Mas Gandhi di situ tadi ada sumur. Padahal Mas Gandhi kesini kan baru sekali ini dan belum jalan-jalan di sini kok tahu ada sumur kosong. Ternyata Mas Gandhi di situ tadi bicara panjang lebar sama makhluk astral dan katanya suruh datang ke sumur kosong. Katanya entah ada apa di sana. Ayo kita telusuri bareng-bareng. Oke, mari sahabat ruang horor, kali ini kita akan menuju ke tempat sumur kosong. Ini kita ke sebelah utara. Mas Gandhi, kita kesini Mas Gandhi. Oh iya. Sahabat ruang horor, kali ini kita sudah sampai di lokasi yaitu sumur kosong yang tadinya sudah diceritakan oleh Mas Gandhi. Ini Mas Gandhi ya. Iya, itu ada Gandhi besar, terus ada bola keris. Kerisnya di samping sumur itu. Ada yang nunggu tuh aneh-aneh. Benar. Aneh-aneh gitu.
Oke, dari informasi yang didapatkan oleh Mas Kendi, di situ terdapat sebuah kendil ya. Kendi. Oh, kendi, Iya. sebuah kendi. Di situ dijaga oleh seorang nenek. Benar ya Mas Iya, Kendi ya? benar. Oke, dan di sebelah kendi terdapat keris. Ngomong terus nggak apa-apa. Jadi silakan. Oke, dan di situ saat ini kita sedang melakukan penelusuran dan Mas Gandhi mulai untuk berinteraksi dengan makhluk astral lagi karena ingin menguak lebih cerita yang saat ini sedang ada di sumur kosong. Stop. Nah, untuk sahabat ruang horor, kali ini kita sudah berada di sumur kosong yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Gandhi. Dan di sini itu kita kembali ke awal yang tadi namanya yaitu dan kita kembali ke awal yang tadi kita membahas tentang dam tanggung. Sebenarnya mana sih Mas tempatnya? Kok tadi kita belum sempat lihat. Tadi di awal kita hanya melihat kayak kebun, dan di sini kita hanya melihat sumur kosong. Sebenarnya dam tanggungnya itu yang sebelah mana? Saya ceritakan dulu ya. Di sini itu sebetulnya bukan hanya sumur. Dulu di sini ada rumah. Ini itu sebetulnya bangunan rumah. Ini kan tanahnya agak tinggi tuh. Iya. Ini sebetulnya rumah tua. Rumah tua yang punya itu kiai, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah dipakai. Terus dulu seiring lambatnya tahun kan pernah dipakai orang, katanya banyak yang ganggu. Iya. Banyak yang ganggu, entah itu apa terkubu atau apa dan sebagainya itu loh. Iya. Akhirnya orangnya pindah dan damnya itu sini Mbak. Ini, itu tuh jalan ini. Jalan ini mentok, Iya. belok kanan. Itu ada dam. Itu ada dam. Dam itu di situ yang jaga itu apa saya juga belum ke sana. Cuma ada mitos dari warga sekitar. Katanya Mbak, katanya ya, ada orang yang bersesaji itu yang disukai cewek. Kalau yang disukai cewek berarti itu pasti sosok laki-laki. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau yang diceritakan Mas Gandhi sebelah saya sumur tua ini, Iya. ini itu yang jaga cewek tua itu betul. Mas Gandhi nggak ngada-ngada, itu betul. Orang tua ini sering menampakkan kalau yang sudah bukan mata dia pasti tahu. Iya. Di sini sering menampakkan bahwa kalau dia itu memang ada di sini dan tempatnya di sini Mbak. Tempatnya itu di sini. Iya. Sumur ini entah jaga apa, katanya Mas Gandhi jaga pusaka tadi kan. Iya. Tapi kita di sini niatnya nggak ambil pusaka, niatnya cuma menguak misteri. Benar sekali. Dari tadi memang waktu saya masuk sudah dikatakan mau ada ya pusaka yang mau ikut, Iya. tapi saya nggak mau. Saya cuma ingin menguak misteri yang ada di sini. Iya. Jadi nggak perlu kita ambil. Sebetulnya bisa Mbak ini diambil, bisa. Dari tadi sudah monggo silahkan diambil, tapi saya nggak mau. Itu aja Mbak ya. Oke, terima kasih Mas Lana mengenai informasinya. Nah, jadi sahabat ruang horor sudah tahu bahwa di sini itu dahulunya adalah bangunan yang berwujud rumah milik seorang kiai. Tapi entah kenapa tidak dihuni dan pernah dihuni tapi malah diganggu oleh makhluk astral. Ya. Lalu itu rubuhnya bangunan ini karena memang dirubuhkan atau seperti apa? Ya kemungkinan sudah nggak terpakai Mbak ya, nggak terpakai, mungkin dirubuhkan. Tapi tanah ini tetap nggak dijual dari dulu. Tapi banyak yang tahu di sini kita tadi masuk sini Mbak. Iya. Yang sebelah barat ada sosok yang tidak kepala-kepalanya pegang Tuhan. Pasti saya telusur di situ hadir juga. Iya. Ya, cuma Mas ini saya nggak mau berangkat seperti yang nanti biar tidak takut. Iya. Itu memang dari sini itu sebetulnya seperti kerajaan sebetulnya. Kerajaan, tapi kerajaan makhluk astral. Tak
tahu kenapa kok ini kata dia mas kita ya mungkin kita juga ada kerajaan Iya. itu betul. Di sini penguasa yang paling berat itu seorang laki-laki yang pakai supin seperti orang kerajaan. Gitu. Penguasa terbesarnya itu sih dia, tapi dia untuk mepet dulu. Yes. Oke, wis. Baik, sahabat ruang horor, di malam hari ini tadi kita sudah melakukan penelusuran tentang dam tanggung yang tepatnya ada di Kota Blitar. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi dari Mas Lana, ada juga informasi dari Mas Kendi dan juga informasi dari Mbak Dewi. Dan untuk kali ini kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Kendi yang sudah menjadi mediator di malam hari ini. Mungkin ada yang diucapkan pesannya untuk sahabat ruang horor di malam hari ini. Ya, kita sama-sama makanya ya harus menjaga tempat ini, ya ini menjaga jalan sini di tempat pesarian kayak pesarian itu. Oke, terima kasih. Dan untuk Mbak Dewi, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau kayak tempat kayak gini tuh harus sopan ngomongnya gitu. Gitu. Oke, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rana yang sudah membantu kita semua dan juga sahabat ruang ngobrol untuk menguak misteri dam tanggung yang berada di Kota Blitar. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Rana? Ya intinya dimanapun tempatnya kita harus hati-hati, waspada, konsentrasi, jangan lupa doa karena kita semua hanya sebuah titipan, itu aja. Baik,